warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tentunya sangat berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak sekali. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka saya mengajak kepada seluruh yang hadir dan mungkin juga kepada para pemirsa dimanapun berada untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena nikmat jika kita syukuri itu akan memberikan tambahan nikmat-nikmat berikutnya. Dan tentunya kita manusia sangat butuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat yang ada ini sebagai kebaikan untuk kita, bukan sebagai bumerang, sesuatu yang akan mencelakakan kita, ya. Baik. Kemudian yang kedua, insyaallah pada malam hari ini biasanya kita membahas kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Tapi karena ada pengaturan manajemen di tempat ini, insyaallah pada malam ini kita akan perdana membahas tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Nah, ini mungkin istilah yang baru bagi sebagian orang, terutama mungkin dari kaum muslimin yang jarang bersentuhan dengan pembahasan tentang agama. Jadi Sirah Nabawiyah itu artinya sejarah Nabi. Sirah Nabawiyah bisa dimaknakan sejarah para nabi, nabi-nabi selain Rasulullah SAW dan juga Rasulullah. Kemudian bisa juga dimaknakan secara khusus, dia adalah pembahasan tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan belajar sirah, sejarah Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Dan ini jarang disentuh oleh sebagian orang. Ya, jarang disentuh oleh sebagian orang. Kita juga kalau pembahasan sirah kayaknya kita bilang, wah kita baca sendiri aja bisa gitu ya. Taib. Ya, nggak ada masalah sebenarnya ketika kita mau baca sendiri pembahasan tentang sirah. Tapi dalam pembahasan sirah itu nanti akan ada faedah-faedah penting yang mungkin perlu untuk kita pahami faedah itu. Ya, jadi sirah ini penting sekali karena ini berkaitan dengan masalah kehidupan seseorang, terutama kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nabi SAW adalah panutan bagi kaum muslimin. Maka sangat disayangkan kalau kaum muslimin itu tidak belajar tentang sejarah beliau SAW. Dan banyak di antara kita nanti belajar sejarah Nabi itu kalau ada kajian tentang Sirah Nabawiyah. Kalau enggak ada ya sudah, enggak belajar. Ya, tidak ada perhatian untuk beli buku Sirah Nabawiyah. Padahal buku-buku tersebut sudah banyak yang diterjemahkan. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, sisa membaca. Ya, jarang di antara kita mau fokus untuk belajar tentang Sirah Nabawiyah. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin belajar Sirah Nabawiyah dari media sosial, dari YouTube, dari Facebook, ya, dan yang lainnya. Tapi biasanya mereka juga tidak fokus. 1 kali 2 kali pertemuan, setelah itu tidak lanjut lagi sampai selesai. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan gambaran total, gambaran sempurna tentang siapa sosok yang bernama
Muhammad SAW, yang nama beliau dicatat sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia. Ya, yang mencatat bukan muslim, dia non muslim. Dalam sebuah buku tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan beliau mencantumkan Rasulullah sebagai orang pertama. Nah, jangan sampai orang-orang seperti itu yang notabene mereka adalah non muslim, mereka belajar tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi. Dan itu nggak mungkin mereka nggak belajar kok, sehingga mereka meletakkan Nabi itu sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di muka bumi. Ya. Nah, sedangkan kita kaum muslimin yang mengatakan cinta kepada Nabi, kita jarang ada sentuhan-sentuhan kepada sirah sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ini tentunya sebuah kekurangan yang harus kita sempurnakan. Ya kan? Akidahnya bagus misalnya, tapi dia nggak paham tentang sirah nabawiyah. Ya, dan ini ada sesuatu yang kurang begitu. Sehingga kadang kita tidak bisa melihat Nabi itu secara sempurna. Karena pembahasan sirah ini jarang kita perhatikan. Nah, kenapa kita harus belajar sirah? Ya, salah satu di antara alasannya karena dengan belajar sirah itu akan tasabbut wa tawassuk, akan menguatkan kita, mengokohkan kita, ya, tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan kita memahami tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sejarah beliau, sirah beliau, ya, maka kita akan bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu ibarat ibarat sebuah buku yang di dalam buku itu ada garis-garis atau jalan-jalan yang harus kita lalui. Dalam sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalamnya ada jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, sejarah beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullah wa atiiur rasul." Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul kalian ambil, dan apa yang beliau larang kalian tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di banyak ayat berkaitan dengan masalah kewajiban seorang muslim untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia bisa mengikuti Nabi kalau dia enggak tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ibarat sebuah garis-garis jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kul hadhihi sabili adu ilallahi ala basiratin. Nabi SAW Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Kul hadhihi sabili, ya, adu ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Jalannya Rasulullah SAW berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada lembaga, bukan kepada yayasan, bukan kepada pribadi, tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, orang-orang saya dan bersama orang-orang yang mengikuti aku. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan belajar sirah kita akan bisa mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengikuti petunjuk beliau, maka dia tidak akan tersesat. Dan siapa yang jauh dari petunjuk beliau, maka dia pasti akan tersesat. Ya. Oleh karena itu, penting adanya tawassuk atau taufik, ada pengokohan terhadap semua yang dinisbahkan kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menyelesaikan masalah, akan dibahas nanti insyaallah. Ada masalah yang muncul, bagaimana beliau menyelesaikannya, dan ini penting. Ini namanya problem solving yang kita butuhkan sekarang. Kita kadang menghadapi masalah yang sebenarnya masalah kita tidak jauh lebih besar daripada masalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita selalu kesulitan mendapatkan jalan keluar.
Seandainya kita belajar sejarah Nabi, kita akan dapatkan jalan keluarnya. Ya kan? Seandainya kita mau belajar sejarah Nabi, kita akan dapatkan jalan keluarnya. Tapi karena kita nggak belajar tentang sejarah Nabi, kita nggak bisa dapatkan jalan keluarnya. Jadi Nabi SAW menyelesaikan banyak masalah. Bagaimana? Perhatikan di perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin itu dirugikan, tapi Nabi mau menyepakati perjanjian itu. Itu kan ada hikmah di dalamnya. Yang seandainya ini kita amalkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, luar biasa sekali, faedah yang luar biasa sekali. Dan itu sempat kita bahas kemarin ya ketika podcast ya tentang Palestina. Ini salah satu poin yang penting sekali ini. Ini salah satu poin yang penting sekali. Bagaimana terkadang kita harus mengalah di satu kondisi. Ya, kenapa Nabi SAW di Mekah beliau tidak diperintahkan untuk melawan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk berperang? Ada hikmah di dalamnya, di dalam sejarah itu. Dan kita harus belajari. Gimana ceritanya kita mau ikuti Nabi kalau kita nggak belajar tentang sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau mengurus istri-istrinya yang begitu banyak ya, diurus, masya Allah, dan tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana juga beliau menghadapi orang-orang munafik yang kelihatan baik di depan beliau, tapi musuh dalam selimut. Itu semua ada dalam sirah nabawiyah. Bagaimana awal-awal dakwah beliau. Dan ini penting sekali. Sehingga kita nggak salah dalam dakwah. Kita kadang keliru dalam dakwah. Kita nggak paham apa yang harus kita lakukan dalam dakwah ini. Orang awam diperlakukan seperti orang yang sudah paham. Gitu. Nabi ada caranya ketika dia masih awam. Ada caranya Nabi. Ketika dia sudah paham, ada caranya Nabi dalam dakwah. Perhatikan ketika ada orang Badui masuk ke masjid ya. Masuk ke masjid, kencing. Apa yang Nabi lakukan? Menghardiknya, memarahinya, memukulnya? Tidak. Nabi membiarkan itu. Bahkan para sahabat semua berdiri untuk menghardik orang itu. Kata Nabi, ya, da'uhu wala tazramu. Biarkan saja dia kencing. Jangan kamu hardik, biarkan saja. Dibiarkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi minta satu gayung air, Nabi siram itu air kencingnya. Subhanallah. Ini karena dia nggak paham. Tapi ada suatu kondisi di mana Nabi SAW melihat ada seorang sahabat pakai cincin emas, Nabi ambil, Nabi lepas, Nabi lempar. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kenapa ada orang yang meletakkan api neraka di tangannya? Nabi ambil, langsung dilepas. Beda kan? Di awal ketika pembahasan tentang masalah tadi, masalah orang Badui, Nabi seperti itu. Ketika pembahasan tentang ini, Nabi tegas. Bagaimana seorang sahabat yang tidak diajak bicara Nabi sampai 50 hari. Ya, atau 51 hari, Masya Allah. Tidak diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW. Ditahdir beliau, karena waktu itu nggak ikut perang. Dan bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik. Dan Nabi tahu ini orang munafik. Tanpa keras kepada mereka. Coba. Ini semua ada hikmahnya dalam ini ada dalam sirah nabawiyah semua. Kita pelajari sehingga kita dakwah itu kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dari mana beliau mengawali dakwah dan di mana ujung dari dakwah beliau, seperti itu. Nah, itu tujuan dari sirah nabawiyah. Ya, itu tujuan dari sirah nabawiyah dan ini adalah pokok dari pokok agama kita. Pokok dari pokok agama kita. Kalau kita belajar tafsir, dampingi dengan sirah nabawiyah. Kita belajar hadis, dampingi dengan sirah nabawiyah. Kita belajar tentang apa lagi? Fiqh, ya, tentang ibadah, dampingi dengan sirah nabawiyah. Kita belajar tentang akidah, dampingi dengan sirah nabawiyah. Kita belajar tentang manhaj, dampingi dengan sirah nabawiyah. Menunjukkan sirah nabawiyah ini penting sekali. Ya, akan melengkapi hasanah keilmuan kita berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Jadi sekarang pertanyaannya, penting nggak belajar sirah nabawiyah? Penting. Kita harus tahu bagaimana perjalanan dakwah Nabi itu. Dari beliau dilahirkan, sampai beliau dewasa, sampai beliau diangkat jadi Nabi, sampai beliau diangkat jadi Rasul, sampai beliau meninggal, konflik yang terjadi waktu itu, bagaimana beliau mendamaikan orang-orang yang beda agama di Madinah. Itu penting nggak untuk kita? Penting. Bagaimana beliau ketika tiba di Madinah mendamaikan orang-orang yang beda agama. Ya, subhanallah. Damai mereka, kumpul mereka.
bikin perjanjian, ya yang kita kenal dengan piagam Madinah. Bagaimana Nabi ketika kaum muslimin masih jumlah sedikit, bagaimana Nabi ketika kaum muslimin sudah jumlahnya besar, sudah banyak. Ini kan semua ada dalam sirah nabawiyah. Artinya di situ ada solusi. Itu kan masalah. Masalah ketika kita banyak dan masalah ketika kita sedikit. Ketika kita banyak ada masalah tidak? Ada nggak masalah? Ada. Ketika kita sedikit ada masalah tidak? Ada. Dan solusinya ada pada sirah nabawiyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Biasakan kita misalnya ada lembaga gitu kan, ketika sedikit, Masya Allah, ketika sedikit itu mereka saling bantu membantu, tolong menolong. Tapi ketika mereka besar, pecah. Itu yang kita lihat bagaimana Nabi menjaga itu semua. Menjaga persatuan dari jumlah sahabat yang sangat besar dan banyak itu. Bagaimana Nabi mendidik Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bagaimana Nabi mendidik mereka menjadi orang-orang yang hebat, yang kuat, yang mampu menghadapi masalah yang besar. Bagaimana beliau mendidik istri-istri beliau sehingga menjadi wanita-wanita yang solihah, wanita yang tahan banting, wanita yang tidak cengeng, wanita yang berani menghadapi segala masalah-masalah yang mereka hadapi. Ini semua ada dalam sirah nabawiyah. Jadi bukan sekedar kita belajar Nabi lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, dia punya istri berapa, bukan sekedar itu. Ya, Nabi rumahnya gimana? Enggak, bukan sekedar itu. Dalam sirah nabawiyah kita lihat bagaimana kesederhanaan Nabi. Dalam sirah nabawiyah kita melihat bagaimana keberanian Nabi. Kita melihat ya bagaimana kelembutan Nabi, bagaimana ketegasan Nabi, macam-macam bisa kita lihat semua. Masya Allah. Itulah sirah nabawiyah. Oleh karena itu Al-Quran penuh menceritakan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Ya, walaupun nggak semuanya dikisahkan, ada sebagian dikisahkan, ada sebagian tidak. Tapi isinya Al-Quran banyak menceritakan tentang para nabi. Diceritakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Adam, ya, tentang Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Lut dan lain sebagainya. Nabi Musa diceritakan semua di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hikmah dari itu semua, ya, di banyak ayat. Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam surah Hud, ya, ayat 120, Allah berfirman, "Taib wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Dan kami mengisahkan, ya, semuanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul. Ma nuthabbitu bihi fuadak, sesuatu yang membuat hati kamu menjadi kuat. Nah ini dengan belajar sirah nabawiyah, belajar sejarah-sejarah orang dulu, kita akan kuat. Inna asyaddan nasi balaan, sesungguhnya manusia yang paling keras sekali cobaannya, ujiannya siapa? Al-anbiya, para nabi. Kalau kita diuji oleh Allah, ujian kita enggak sebesar ujian para nabi. Ujian yang paling keras kepada para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian semisalnya lagi, kemudian semisalnya lagi. Semakin kita mencontoh nabi, ujiannya semakin besar. Betul atau betul? Betul ya? Semakin kita mencontoh nabi, ujiannya semakin besar, semakin besar. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, kami telah mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad seluruh, ya, min amba'ir rusul, dari kisah-kisah para rasul. Untuk apa? Manu thabbitu bihi fuadak, sesuatu yang bisa membuat hati kamu menjadi kuat. Kalau kita melihat cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita akan kuat. Demikian pula Nabi Muhammad melihat cobaan yang Allah berikan kepada para nabi sebelum beliau akan jadi kuat. Menguatkan hati beliau. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan datang kepada engkau wahai Muhammad dalam kisah-kisah ini kebenaran, nasihat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Itulah tujuannya kisah-kisah itu, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada nasihat-nasihat, di dalamnya ada peringatan untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang beriman. Dan juga setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang
eh, apa 19 rasul di ayat yang terus berturut-turut di dalam surah Al-An'am, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kepada Rasulullah untuk mengikuti petunjuk mereka. Inilah kisah-kisah itu diceritakan untuk kita ikuti, dari kisah-kisah yang baik tentunya, dari kisahnya para rasul untuk kita ikuti. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Ya, fabihudahum ya iktadi. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad mengambil petunjuk dari mereka. Ya, dengan petunjuk mereka hendaklah engkau mengambil petunjuk. Ini Nabi diperintahkan untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah. Nah kemudian jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, mengetahui sejarah Nabi SAW secara rinci, secara tafsil ya. Rinci kan, kalau nggak rinci berarti kita cuma ya itu tadi, lahir tahun berapa gitu, di mana dia lahir, ibunya siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, bagaimana kecil. Ya kita bicara secara umum. Nah nanti insya Allah kita akan bicara secara rinci. Buku yang saya pakai ada buku Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar, ini tulisan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di website saya sudah di pengumumannya, informasi kajian pada malam ini saya sudah cantumkan link untuk download untuk kitab ini. Kamu di download ya, karena ini juga saya nggak punya aslinya, ini fotokopi. Kalau nggak salah tahun 97 saya fotokopi ini. Berarti berapa tahun udah? Kalau 97 berapa tahun? Hah? Jadi 24 tahun yang lalu ketika saya masih mondok ya. 24 tahun yang lalu ini saya fotokopi. Dan alhamdulillah masih ada, makanya ini saya pakai ya. Saya nggak tahu apakah memang saya nggak mau beli atau gimana, tapi yang jelas ini saya pakai. Kemudian yang kedua, ini yang lebih lengkap lagi, sebenarnya hampir mirip, ini lebih lengkap lagi, Ar-Rahiqul Maktum ini. Ini Ar-Rahiqul Maktum, bisa di-download atau bisa dibeli, kalau di Makassar insya Allah ada. Ini juga saya pakai. Jadi nanti saya gabungkan ini, cuma nanti dasarnya dari sini, yang ringkas. Dasarnya dari sini, mungkin kalau ada tambahan-tambahan yang penting, saya ngambilnya mungkin dari sini. Atau mungkin dari buku yang lain, tapi yang patokannya adalah ini, yang Ar-Rahiqul Maktum. Buku yang pernah menjuarai perlombaan penulisan Sirah Nabawiyah. Penulisnya orang dari India. Ya, seorang ulama dari India, ahli hadis ya. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Masya Allah. Saya senang buku ini karena ilmiah. Ya, karena ilmiah. Jadi dia bukan sekedar berbicara masalah hadis-hadis yang ada, tapi dia hubungkan juga dengan misalnya hubungan dengan tanggal-tanggal dan seterusnya, dia hubungkan dengan itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, insyaallah buku ini cukuplah untuk kita bicara secara rinci, walaupun tidak tebal ya. Terus buku-buku yang dulu juga banyak seperti Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Sirah Ibnu Hisham itu juga bisa dibeli, itu juga bagus dan itu buku-buku terdahulu. Cuma kalau di sini udah dipilih-pilih, ya sudah dipilih-pilih. Dan masih banyak buku-buku yang lain yang ditulis oleh para ulama kita berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Tapi insya Allah ini yang kita pakai untuk belajar Sirah Nabawiyah, dan tambahannya kita bisa tambahkan dari buku-buku yang lainnya. Nah, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat barakallahu fikum, mengetahui tentang Sirah Nabawiyah secara rinci, ya, tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan memungkinkan kita untuk mencontoh beliau pada seluruh sendi-sendi kehidupan beliau. Kita ngaku ahlu sunnah, ingin ikut Nabi, tapi nggak belajar sirah, kan aneh jadinya. Kita ngaku seorang salafi atau salafiyah, pengikut salaf, termasuk yaitu pengikut Rasulullah, tapi kita nggak belajar tentang sirah nabawiyah. Berapa orang di antara kita yang pernah menyelesaikan sirah nabawiyah satu buku? Jarang kan? Membaca aja jarang. Coba, karena kita pilih, ini nggak ada debat-debatnya di sini, nggak usah lah gitu. Kita kalau nggak ada debat-debatnya nggak mau. Oh, nggak ada perselisihan. Kalau fikih kan ada perselisihan, madhab ini, madhab ini. Kan kalau sirah kan nggak ada madhaban ya. Madhabnya ini sirah begini, nggak.
sirah ini lebih kepada rujukannya kepada dalil yang kuat ya tentang sejarah tersebut. Jadi dengan belajar sirah nabawiyah kita bisa mengikuti Nabi pada seluruh sendi-sendi kehidupan beliau, mencontoh beliau dalam semua sendi-sendi kehidupan beliau. Ya, kehidupan beliau. Kenapa? Karena Nabi itu adalah prakteknya Al-Qur'an. Prakteknya agama itu Nabi. Makanya kita harus ikut Nabi. Kalau misalnya ulama beda pendapat, maka kita harus memilih pendapat mereka yang berbeda ini yang paling dekat kepada hadis Nabi Muhammad SAW, kepada dalil. Karena Nabi itu adalah orang yang telah mempraktekkan agama. Jangan sampai kita bicara dalil, begini maksudnya, ketika kita lihat prakteknya yang dilakukan Nabi tidak begitu gitu. Paham ya? Dan ada banyak seperti itu orang. Jadi dia memahami dalil misalnya dari sisi bahasa. Oh ini faedahnya gini. Tapi faedah itu tidak dilakukan Nabi. Kan ganjil. Sehingga di sini sekali lagi penting kita untuk belajar sirah nabawiyah. Karena Nabi adalah praktek dari agama itu sendiri. Kalau mau lihat praktek agama yang benar, lihat Nabi. Bagaimana Nabi? Ya kan? Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Ada orang misalnya melakukan bom bunuh diri. Pertanyaannya, mereka punya dalil tidak? Mereka yang melakukan bom bunuh diri punya dalil atau tidak? Ayo, punya dalil atau tidak? Punya dia. Tapi keliru di dalam memahami. Paham ya? Keliru di dalam apa? Memahami. Kenapa? Karena mereka nggak lihat Nabi melakukan itu enggak. Karena masalah yang mereka hadapi juga pernah dihadapi oleh Nabi. Masalah ketidakmampuan karena jumlah kaum muslimin yang berapa? Sedikit. Jumlah kaum muslimin yang apa? Sedikit. Paham sudah? Nah, itu kenapa? Karena dia nggak cocokkan dengan Nabi. Bagaimana Nabi? Ada orang berdakwah misalnya. Target utamanya adalah misalnya khilafah. Misalnya kan, ada orang dakwah misalnya gitu, khilafah. Akhirnya khilaf. Nah, sekarang ketika mereka mempraktekkan itu, mereka tidak mulai dari tauhid. Tidak ada perhatian kepada apa? Tauhid. Padahal tauhid adalah pondasi dari rumah yang bernama khilafah itu tadi. Kalau kita ingin mendapatkan semuanya, mulai dari tauhid. Mulai dari apa? Tauhid. Makanya kalau mereka kadang bikin kajian-kajian menuju khilafah, selalu menuju, belum pernah mulai, selalu menuju. Nah, kayak kita alhamdulillah kita sudah mulai. Maksudnya kita mulai membangun umat ini karena kita sudah belajar tauhid. Kita belajar tauhid. Tauhid itu adalah pondasi utama. Kalau orang mau bangun rumah yang menunjukkan bahwa dia sedang membangun apa? Dia bikin pondasi. Oh, berarti mau membangun ini. Bukan cuma teori. Nah, itulah sekali lagi saya katakan, barakallahu fikum, Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkan semuanya. Beliau awali dari nol. Dari tidak ada pengikut. Dari 1, 2, 3 pengikut. Beliau awali semua dari nol. Dan akan kelihatan indah semuanya ketika kita belajar sirah nabawiyah. Sekarang penting nggak? Saya sengaja sampaikan ini supaya kita ada motivasi untuk belajar sirah nabawiyah. Kan kadang begini, kalau misalnya kita ada pelajaran akidah, kita nggak datang, kita merasa aduh ketinggalan pelajaran saya, ya kan? Kalau kita ada pelajaran bahasa Arab kita nggak datang, aduh kita ketinggalan pelajaran. Tapi kalau kita belajar sirah nabawiyah lalu kita tidak datang, kita menganggap nggak apa-apa, sirah nabawiyah. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini kita sampaikan supaya kita punya semangat untuk belajar sirah nabawiyah. Supaya kita ada semangat untuk belajar sirah nabawiyah. Karena kadang dalam sirah nabawiyah menjenuhkan, membosankan karena kita belajar tentang sejarah. Namun sejarah ini bukan sembarang sejarah. Dia sejarah Nabi Muhammad SAW yang telah menerapkan syariat secara keseluruhan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah, maka beliau mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang apa tadi? Mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan hari akhir. Ya, bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mengharapkan hari akhir, maka hendaklah dia benar-benar mencontoh Nabi, menjadikan Nabi SAW sebagai teladan, Kan enak kalau misalnya kita punya anak misalnya ya. Kita punya anak, kita ingin mencontohkan bagaimana akhlak yang baik, kan enak kalau kita cerita sirah nabawiyah. Nabi itu dulu begini, Nabi dulu begini. Itu lebih masuk kepada anak-anak kita. Ya, kita ajarkan akhlak kepada mereka melalui metode sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kemudian selanjutnya hal yang penting juga dalam sirah nabawiyah bahwa dengan kita belajar sirah nabawiyah, maka kita akan mengetahui agungnya Islam dan kekuatan Islam. Agungnya Islam dan kekuatan Islam diketahui dari sirah nabawiyah. Kenapa orang-orang kemudian fobi kepada Islam? Anggaplah non-muslim fobi kepada Islam. Kemudian dia tidak cinta kepada Islam. Dia benci kepada Islam. Kenapa terjadi? Karena dia tidak menempuh jalur mempelajari sejarah Nabi dari sumber yang benar. Makanya saya katakan tadi, ada orang non-muslim, dia tulis buku, Nabi Muhammad diletakkan sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia. Itu karena apa? Karena dia belajar sejarah Nabi dari sumber yang benar. Sehingga dia tahu, oh, ternyata Nabi seperti ini. Padahal dia bukan seorang muslim. Makanya kita melihat, dengan kita memperkenalkan sejarah Nabi yang benar, tidak akan ada lagi insya Allah semacam penggambar karikatur Nabi Muhammad SAW. Karena mereka nggak paham siapa Nabi. Kenapa tidak paham? Karena sejarah Nabi kita nggak sebarkan. Kurang kita sebarkan. So, kalau kita lihat faedah-faedah yang ada nggak faedah-faedah tentang sejarah Nabi? Kurang kan? Sejarah Rasulullah dari faedah-faedah yang kita lihat di media sosial, di Facebook, di YouTube, di Instagram. Jarang kan kita lihat ada faedah-faedah yang bentuknya sirah nabawiyah. Ya kan? Mungkin ayat Quran, hadis atau ucapan ulama. Tapi bentuknya sirah nabawiyah, sejarahnya Nabi yang kita bisa ambil hikmah di situ jarang sekali. Ya mudah-mudahan dari pelajaran kita ya pada malam ini dan mungkin seterusnya kita akan bisa memberikan faedah-faedah itu kepada teman-teman kita. Jadi dengan mempelajari sirah nabawiyah akan kita ketahui keagungan Islam, kekuatan Islam. Kekuatan Islam. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini telah disusun dengan rapi, telah dikuatkan qawaid-qawaidnya, kaidah-kaidahnya dan hukum-hukumnya dari awal gitu. Coba ya kalau kita pelajari sholat itu nggak diwajibkan di awal-awal Islam, tapi diwajibkan nanti ketika akhir-akhir dari periode Mekah, akhir-akhir dari periode Mekah. Puasa tidak diwajibkan kecuali nanti di Madinah, apalagi perang itu ketika di Madinah. Jihad itu ketika di Madinah, bukan ketika di Mekah. Berarti memang betul-betul dari nol Nabi membangun semuanya. Betul-betul dari susah Nabi membangun semuanya. Ya, baik. Nah, maka dari situ kita akan melihat bagaimana Islam ini dibangun dari asas yang kuat, dari dasar yang kuat. Karena dari nol. Bagaimana masyarakat Islam dibangun dari dasar yang kuat. Bagaimana kebudayaan Islam dibangun dari dasar yang kuat. Dari dasar yang kuat. Dari bagian-bagian yang kuat disusun-susun sehingga menjadi Islam yang sangat besar. Yang sangat besar. Sehingga Islam memiliki karakteristik berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda dengan yang lain. Taib. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Inilah beberapa hal yang penting untuk kita pelajari dari buku kita ini, ya, dari buku kita ini. Berapa menit lagi Mas Isya? 8 menit lagi? Iya. Gak apa-apa, kita baca aja langsung ke bukunya ya. 8 menit kita manfaatkan insyaallah. Ada yang punya buku? Bagus kalau ada yang punya buku, bisa baca kitab, ada yang baca gitu. Nanti insyaallah ya bisa diatur ya. Nanti yang bisa baca kitab nanti lapor aja ke misalnya ke panitianya. Nanti bisa dijadwal ganti-gantian
membaca ya, supaya latihan juga membaca, memperlancar bacaannya. Taib, dan kita bisa bahas bukunya secara runtun. Ya, di sini disebutkan, kita langsung saya ke muqaddimah ya, muqaddimah. Kalau nggak selesai nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pekan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhali rusulihi. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasul yang paling utama. Ya, khatami anbiya'ihi, nabi yang paling terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul yang paling utama. Dari sekian banyaknya Rasul, Rasul paling utamanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidur Rasul. Tokohnya para Rasul. Jadi Rasul-Rasul yang ada Rasul yang kemudian masuk dalam kelompok Rasul yang paling utama. Namanya Ulul Azmi. Berapa orang? 5 orang. Yang pertama, Nabi siapa? Masuk dalam Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihissalam. Ulul Azmi itu, ulu artinya tinggi, azm itu keinginan. Jadi Nabi yang punya keinginan tinggi, tekad yang besar. Karena perjuangan mereka nggak main-main, perjuangan mereka keras. Pertama Nabi Nuh yang berdakwah sekian lama itu. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagaimana dia harus berbeda pendapat dengan ayahnya, orang tuanya sendiri. Bagaimana beliau berbeda pendapat dengan kaumnya, bagaimana beliau dibakar dan seterusnya. Ya, sehingga pantas beliau masuk dalam jajaran Ulul Azmi. Yang ketiga, ini bukan sesuai urutan keutamaan ya, ini urutannya sesuai dengan masa hidupnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana Nabi Musa juga, masya Allah perjuangannya ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ulul Azmi. Dari Ulul Azmi ini disaring lagi. Ya, yang paling utama ada 2 orang. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Jadi dari 5 ini diperas lagi. Yang paling bagusnya 2 orang tadi. Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim AS. Nah, dari 2 ini ketika dibandingkan, mana yang lebih utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling utama, dan yang kedua beliau khatami anbiya'ihi. Beliau adalah penutup Nabi Allah Subhanahu wa taala. Penutup. Jadi setelah Rasulullah enggak ada lagi nabi. Kalau ada nabi muncul, ya, setelah Nabi Muhammad muncul ngaku nabi, ngaku rasul, itu dusta. Gak mungkin ada nabi setelah Rasul. Tapi apakah setelah Rasulullah? Apakah setelah Rasulullah meninggal banyak orang yang mengaku nabi dan rasul? Banyak. Dulu ada namanya Musailama Al-Kadzab, digelari Al-Kadzab. Kadzab itu bukan sekedar berdusta, tapi pendusta. Musailamah namanya. Dia ngaku nabi. Ya, dia ngaku nabi. Taib. Kemudian ya di Indonesia juga sudah terlalu sering. Hampir tiap tahun muncul nabi baru. Ya, Masya Allah, nggak tahu produk mana ini, produk Indonesia, made in Indonesia ya. Nah, itu nggak ada. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kemudian apa? Disebutkan di sini Muhammadin As-Siddiq Al-Amin, As-Sadiqil Amin. Beliau adalah Muhammad yang jujur dan terpercaya. As-Sadiqil Amin, jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad sejak kecil dikenal dengan itu. Orang-orang Quraisy juga waktu Nabi belum diutus jadi Rasul, digelari beliau dengan Al-Amin. Tapi ketika beliau diangkat jadi Rasul, gelarnya hilang sedikit demi sedikit. Ya, sama di zaman kita sekarang ini. Baik, ketika orang lihat kita baik, Masya Allah, senang orang sama kita, cinta. Tapi ketika dia tahu, oh ini belajar sunnah, oh ini Wahabi, nah, hilang udah, kebaikan hilang. Baik, ala kulli hal, itulah Nabi kita Muhammad dulu digelari dengan Al-Amin. Tapi ketika Nabi ditahu bahwa agama yang berbeda dengan agama mereka, hilang. Dan itu juga terjadi zaman sekarang. Jadi kita bisa ngambil pelajaran. Oh, Nabi aja begini dulu, apalagi kita. Ketika kita membawa sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan orang, padahal yang kita lakukan jelas dasarnya, jelas dalilnya, tetap kita disalahkan. Ya, padahal dulunya mereka baik sama kita.
Itu terjadi juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan al-mab'utsi ilal ahmar wal aswad ajma'in. Beliau adalah rasul yang diutus kepada manusia yang berkulit merah, berkulit hitam, seluruhnya. Jadi manusia seluruhnya, Nabi Muhammad adalah rasul bagi seluruh alam. Ya, rasul bagi seluruh alam. Dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad bukan cuma rasul bagi umat Islam, tapi untuk semuanya. Jadi Nabi sebagai bukti bahwa Allah telah mengirimkan risalah kepada umat manusia agar mereka selamat masuk ke dalam surga. Agar mereka selamat masuk ke dalam surga. Agar mereka selamat dari api neraka. Diutuslah Rasul. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa manusia itu sudah sampai kepadanya hujjah. Sudah sampai keterangan kepada mereka. Sehingga mereka nanti tidak bisa lagi beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa ala alihi wa sahbihi hamlati liwa'iddin. Dan juga kepada keluarga beliau, semoga Allah memberikan salawat, juga kepada sahabat beliau, wasahbi, pada sahabat beliau pembawa bendera agama, ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi orang-orang yang membawa bendera agama. Dan ini bantahan juga kepada orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, ya. Dan ini ketika mereka mengkafirkan para sahabat berarti mereka telah melecehkan Rasulullah SAW. Karena menganggap bahwa Nabi memilih teman-teman yang salah, ya, dan juga mereka telah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memilihkan Nabi teman-teman yang salah, yang kafir mereka semua kecuali beberapa orang saja. Ala kulli hal, ya, ini keliru, pemahaman yang keliru dari orang-orang Syiah, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk kemudian mengenal Islam yang benar. Taib. Jadi para sahabat Nabi adalah mereka pembawa bendera agama. Jadi ibaratnya air murni yang dibawa oleh Nabi dialirkan melalui sahabat. Dan salah satu metode orang yang ingin menghancurkan Islam itu memutus jalur air tersebut. Memutus kemurnian Islam tersebut. Gimana caranya? Diputus jalurnya supaya airnya tidak mengalir. Siapa jalur dari kemurnian agama ini? Para sahabat. Jadi kalau para sahabat sudah dikafirkan misalnya semuanya, kita dapat Islamnya dari mana coba? Ya coba pikir baik-baik, kita dapat Islamnya dari mana? Kalau cuma dari Ali bin Abi Thalib, apakah semua ajaran Islam diketahui oleh Ali bin Abi Thalib? Tentunya ada yang dia tidak tahu. Karena ada kondisi di mana Ali bin Abi Thalib tidak bersama dengan Rasulullah. Siapa yang tahu kondisi itu? Istri-istri beliau. Tentang kehidupan Nabi, bagaimana mandinya Nabi, ya, dan seterusnya. Itu tidak diketahui oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang tahu siapa? Istri-istri Nabi. Jadi kalau istri-istri Nabi dikafirkan, diputuskan jalurnya, tidak mengadillah kemurnian Islam itu sampai kepada kita. Nah, itu salah satu strategi yang mereka gunakan, ya, untuk menghilangkan kemurnian Islam tadi. Ala kulli hal, sahabat adalah pembawa bendera agama. Wa ala man tabi'ahum. Dan juga semoga Allah memberikan selawat kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ya. Rasulullah dan para sahabat. Baik. Karena para sahabat adalah orang-orang yang wajib untuk kita ikuti. Dari mereka lah kita mendapatkan Islam. Maka di sini Syekh mengatakan semoga Allah memberikan selawat kepada mereka mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini harusnya hafal semua. Ini dalil tentang wajibnya mengikuti salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun." Lanjutannya, "Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ridho kepada mereka. Ya, maka siapa yang Allah ridhoi? Para sahabat, muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Salafiyun.
Ya. Jadi memang kita harus mengikuti Muhajirin dan Ansor, harus mengikuti sahabat. Siapa yang tidak mengikuti sahabat pasti tersesat. Pasti tersesat. Karena Nabi SAW bersabda kepada kita sekalian untuk mengikuti jalan beliau dan jalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyebutkan tentang perselisihan umat, hanya satu yang masuk surga kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan apa? "Kullu man kana 'alal mithlil anal yauma wa ashabi." Semua orang-orang yang mengikuti seperti yang aku lakukan dan seperti yang dilakukan oleh para sahabatku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini menunjukkan mengikuti para sahabat adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan. Ya, tapi apa? Bi ihsanin. Bagi mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabat dengan baik, minal a'immah. Ya. Tayyib. Dari kalangan siapa? Para imam. Para imam-imam kaum muslimin. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ats-Tsauri, ya, Imam Ibnul Mubarak dan lain sebagainya dari kalangan para imam-imam. Mereka lah orang-orang yang kelihatan sekali bagaimana mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan-ucapan mereka berkaitan dengan wajibnya mengikuti sunnah Nabi itu banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Ya, luar biasa ucapan-ucapan mereka. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyusun kitab sifat salat Nabi, di bagian depan beliau sebutkan itu ucapan para ulama berkaitan dengan wajibnya mengikuti pendapat hadis Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan pendapat mereka yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah masuk? Tadi baru satu yang adzan, makanya saya kurang percaya ini dua ini yang adzan. Baik, saya selesaikan sedikit ya. Ya, jadi dari kalangan para imam, ya, wal huda dan orang-orang yang memberi petunjuk, wad duati, para dai, wal adqiya, orang-orang yang bertakwa, was solihin dan orang-orang soleh, wala kulli man salaka sabilahum ila yaumiddin, dan juga semoga Allah memberikan selawat kepada semua orang yang mengikuti jalan mereka para sahabat, jalan Nabi dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Baik. Mungkin sampai sini yang kita bahas dan sisanya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan kita akan datang. Dan sebelum saya jawab pertanyaan, kita azan dulu untuk azan Isya ya. Baik.